Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya, sahabat semangat belajar? Semoga semuanya sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya miliki terkait dengan surveillance kesehatan. Nah, surveillance kesehatan merupakan bagian dari epidemiologi, yaitu terkait dengan bagaimana pengumpulan, analisis, dan diseminasi dari suatu data yang secara terus-menerus dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab, dan tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyakit atau masalah kesehatan yang ada. Dan kegiatan ini juga penting dilakukan secara terus-menerus agar kita dapat mengetahui suatu peningkatan penyakit atau penularan penyakit atau kemudian informasi-informasi lainnya yang dapat digunakan untuk penanggulangan suatu penyakit secara efektif dan efisien. Nah, tujuan dari dilaksanakannya surveillance kesehatan adalah secara garis besar untuk tersedianya informasi terkait dengan situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risiko dari suatu masalah kesehatan yang mana nanti akan berguna untuk sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan kasus dan bagaimana dampaknya. Kemudian terselenggaranya juga investigasi atau penanggulangan terhadap kasus-kasus yang terjadi peningkatannya secara luar biasa gitu ya. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar penyampaian informasi kesehatan kepada berbagai pihak untuk kemudian didiskusikan bersama apa pertimbangan untuk pencegahan atau penanggulangan dari masalah tersebut. Dan biasanya memang kalau bicara surveillance kesehatan, maka kita akan disuguhkan dengan gambar ini, yaitu gambar terkait dengan sistem surveillance. Yang mana sistem surveillance itu dimulai dari yang namanya pencatatan suatu peristiwa penyakit atau kesehatan di populasi. Nah, kondisi ini kemudian dicatat dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, dokter praktek, ataupun di komunitas, yang kemudian nanti melakukan pelaporan dalam bentuk data kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi, dan seterusnya ke pusat. Nah, data ini kemudian dianalisis pada tingkat Dinas Kesehatan, dianalisis, diinterpretasikan, sehingga keluarlah atau muncullah suatu informasi yang mana informasi ini bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan intervensi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, dengan adanya intervensi, kemudian ada umpan balik juga terkait intervensi tersebut, maka muncullah nanti perubahan yang diharapkan untuk bisa menangani peristiwa penyakit itu, sehingga kejadian dari penyakit tersebut bisa diturunkan. Dan ini akan terus-menerus dilakukan secara terus-menerus siklus ini, sehingga nanti kemudian dapat diselesaikan suatu masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Berikutnya adalah jenis dari surveillance kesehatan. Nah, memang surveillance kesehatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan itu sangat banyak dan beragam ya. Dan memang ini juga yang akhirnya membuat petugasnya mungkin kewalahan untuk melaksanakannya. Nah, secara garis besar berdasarkan sasaran disampaikan bahwa jenis surveillance ada yang surveillance penyakit menular, penyakit tidak menular, kemudian surveillance kesehatan lingkungan, surveillance kesehatan matra, dan surveillance masalah kesehatan lainnya. Dan juga berdasarkan terkait dengan basis dari surveillance itu juga dibedakan menjadi surveillance berbasis indikator dan surveillance berbasis kejadian.
Nah, bentuk pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu pengumpulan data secara aktif dan pasif. Nah, pengumpulan data yang secara aktif adalah mendapatkan data secara langsung dari fasilitas pelayanan kesehatan, baik atau juga masyarakat atau sumber lainnya, melalui kegiatan penyelidikan epidemiologi, surveilan aktif di puskesmas atau rumah sakit, surveilan khusus atau ada survei khusus terkait penyakit tertentu, dan kegiatan lainnya. Sedangkan pengumpulan secara pasif adalah kita menerima data dari fasilitas pelayanan kesehatan atau dalam bentuk bisa jadi dalam bentuk rekam medis, buku register pasien, kemudian laporan data penyakit, laporan kegiatan atau laporan masyarakat dan lain sebagainya. Dan indikator kinerja dari suatu pelaksanaan surveillance dibedakan menjadi yang utama adalah dua, yaitu kelengkapan laporan dan ketepatan laporan. Dan memang biasanya dia diberikan penjadwalan surveillance penyakit A harus disampaikan pada tanggal sekian di setiap bulannya dan seterusnya. Itu bagian dari ketepatan dan kelengkapan laporan. Selain itu juga ada kemungkinan indikator kinerja surveillance lainnya yang ditetapkan sesuai dengan masing-masing dari program surveillance tersebut. Jadi bisa jadi mungkin di surveillance kesehatan lingkungan ada indikator lainnya, di surveillance gizi ada indikator lainnya, dan lain sebagainya. Dan memang secara umum disampaikan dalam berbagai jurnal dan dalam sumber-sumber lainnya disampaikan bahwa karakteristik surveillance yang efektif dikatakan bahwa dia memberikan informasi yang cepat, akurat, reliable, kemudian representatif, sederhana, fleksibel, accessible, dan dapat digunakan. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan dalam membuat melaksanakan suatu surveillance, kemudian melaporkan informasinya dengan melihat karakteristik dari surveillance yang efektif. Dan tentunya petugas yang bertugas sebagai petugas surveillance juga mempunyai kompetensi yang harus dimiliki, yaitu dapat membuat suatu pernyataan atau kesimpulan dari suatu kondisi, situasi atau kecenderungan penyakit dan faktor resikonya. Selain itu juga dapat menganalisis kondisi di penyakit yang terjadi, baik itu penyakit menular, penyakit tidak menular, serta juga menganalisis potensi adanya ancaman dari penyakit, sumbernya dari mana, faktornya apa gitu. Dan yang terakhir adalah menyusun rancangan rencana tindak dan respon cepat terhadap faktor resiko, penyakit, serta masalah kesehatan lainnya. Dan dari semua kompetensi ini memang dimiliki oleh seorang epidemiolog. Dan epidemiolog ini nanti yang akan bertugas dalam hal kaitannya dengan surveillance kesehatan. Seorang epidemiolog tentunya tidak bekerja sendiri dalam hal kaitannya dengan surveillance kesehatan. Perlu adanya koordinasi dengan jejaring kerja serta dengan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintahan atau pemangku kepentingan, baik dia di level pusat, provinsi, dan kabupaten kota, untuk bisa kemudian melakukan suatu intervensi pencegahan atau penanggulangan terhadap suatu penyakit yang mungkin muncul adanya peningkatan atau mungkin dia menjadi suatu KLB atau menjadi suatu wabah di suatu daerah tersebut. Dan pastinya peran serta masyarakat dibutuhkan dalam proses surveillance kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama penyampaian data dan informasi, dan tentunya ini harus diperhatikan bahwa data dan informasi yang disampaikan merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang berhak, atau misalnya dari dinas kesehatan gitu ya, atau dari puskesmas gitu. Jangan sampai data yang informasi yang disampaikan juga bentuk dari hoax gitu ya. Nah, yang kedua bisa juga memberikan bantuan sarana, tenaga ahli ataupun pendanaan. Yang ini bisa jadi dalam bentuk misalnya survei khusus yang dilakukan secara kerjasama gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan teknologi informasi
untuk bisa mendiseminasikan hasil dari suatu surveillance di fasilitas kesehatan yang ada. Dan tentunya juga peran masyarakat, yaitu sumbangan pemikiran dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan, yang ini mungkin bisa disampaikan lewat para ahli atau para tenaga yang mungkin bisa memberikan yang berhak atau mempunyai latar belakang keilmuan dalam hal memberikan advokasi terhadap pembuat kebijakan. Dan pastinya dalam suatu program perlu tetap ada yang namanya pembinaan dan pengawasan dari berbagai sektor untuk bisa menjalankan atau menyelenggarakan surveillance kesehatan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, surveillance kesehatan dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh menteri, kepala dinas provinsi, kepala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang ada dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 tahun 2014. Hingga saat ini, penyelenggaraan surveillance kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan sudah berjalan dengan baik. Artinya, pelaporan-pelaporan informasi sudah disampaikan sesuai dengan tadi indikator kinerja, baik itu kelengkapan maupun ketepatan. Hanya mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin menjadi perhatian dalam pelaksanaan surveillance sehingga data yang diperoleh masih belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambil kebijakan. Bisa jadi mungkin karena petugas yang mengerjakan sudah overload pekerjaan gitu misalnya. Akhirnya juga tidak bisa maksimal dalam mengerjakan hasil dari surveillance atau tidak bisa menganalisis datanya, atau kemudian banyak beban pada sumber data, dan mungkin juga perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan penyelenggaraan dari surveillance tersebut, baik itu terkait dengan penyelidikan, kemudian analisis data, kemudian bagaimana menginterpretasikan data menjadi suatu informasi yang bisa dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan kebijakan. Demikian video terkait dengan surveillance kesehatan. Nantinya dalam pembagiannya akan banyak jenis-jenis surveillance yang bisa kita ketahui dari suatu pelayanan kesehatan. Baik nanti itu ada surveillance gizi, dan ada juga surveillance penyakit dan lain sebagainya. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang disampaikan dalam video ini bermanfaat, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.